Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, ataupun sore. Eh, saya perwakilan dari kelompok saya Muhammad Andri Rizkianur, dan kelompok kami akan membawakan tentang etnografi digital yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Dera. Etnografi merupakan salah satu metode yang relevan dalam konteks riset di tengah pandemi, terutama jika objek kajiannya adalah fenomena yang dilihat dari perangkat digital. Jelas peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, Ibnu Nazir Daraini, ungkapnya dalam sebuah webinar. Dalam perkembangannya tersebut, praktik etnografis mengalami perubahan yang sangat signifikan dan sangat jelas. Etnografi tidak hanya diartikan atau didefinisikan ke dalam sebuah metode atau sebuah teknik pengumpulan suatu data, tetapi sebagai gabungan satu konsep pengambilan data antara observasi dan teknik wawancara. Sampai disebut etnografi memiliki suatu kemampuan untuk dapat mengeksplorasi dalam kaitannya dengan hubungan digital. Ibnu juga menjabarkan tentang dari sisi pendekatan etnografi terdapat dua cara pengambilan datanya, yaitu yang pertama terdapat observasi partisipatif dan yang kedua terdapat wawancara yang mendalam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Oke, etnografi digital juga dikenal sebagai etnografi virtual atau etnografi online, memiliki konteks luas yang mencakup etnografi di dalamnya. Etnografi digital merupakan perluasan dari etnografi yang menggunakan dunia digital untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan sejumlah data yang dilakukan dan diperoleh dalam bentuk digital. Oke, etnografi digital menggabungkan teknik pengelolaan data kuantitatif dan metode kualitatif. Etnografi digital pula tidak dapat terlepas dari etnografi. Hal ini dikarenakan etnografi digital tidak hanya dilakukan secara online. Selanjutnya, peneliti harus memperhitungkan mobilitas antara ruang online dan offline dan antara aktivitas online yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zikri. Oke, ada 5 prinsip etnografi digital. Jadi yang pertama itu ada multiplicity, yaitu ketika pengguna menggunakan lebih dari satu cara dengan dunia digital. Yang kedua ada non-digital centricness. Ini adalah konsep bahwa dunia digital tidak tersentralisasi pada suatu sumber. Selanjutnya ada openness, di mana etnografi digital adalah hal yang terbuka, semua pengguna dapat berpartisipasi dan berkolaborasi. Dan selanjutnya ada reflexivity, yaitu di mana etnografi digital melibatkan reflexivity participational. Yang selanjutnya ada unorthodox, di mana etnografi digital membutuhkan banyak bentuk atensi pada bentuk komunikasi. Pendekatan konseptual etnografi digital, yaitu ada experience yang dimana orang-orang bisa merasakan. Yang kedua, practice, yaitu ada yang dilakukan oleh orang-orang. Yang ketiga ada things, di mana berbagai macam objek menjadi bagian dari hidup kita. Yang selanjutnya ada relationship yang mencakup relasi sosial. Yang selanjutnya ada social work, mengenai berbagai macam kelompok-kelompok sosial dengan orang lain.
Yang selanjutnya ada locality yang menghubungkan dengan aktivitas digital. Dan yang terakhir ada events yang mengenai kejadian-kejadian tertentu dalam dunia etnografi digital. Terdapat 3 poin penting di dalam etnografi digital. Yang pertama adalah etnografi dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif dengan pemahaman irasional. Yang kedua, metode riset terhadap objek sehingga adanya keragaman perangkat digital. Yang ketiga, memiliki kajian digital sehingga dapat menempatkan fenomena sosial serta budaya digital sebagai topik atau objek penelitian. Etnografi digital dapat dilakukan melalui internet atau dunia maya karena adanya acuan dan keinginan untuk belajar bagaimana kehidupan di dunia maya serta menilai aktivitas yang ada di dunia maya dari waktu ke waktu. Seperti mengidentifikasi pola-pola perilaku, berkomunikasi secara langsung dengan kelompok sosial dalam waktu yang relatif lama, mempelajari bentuk kehidupan merupakan fitur penting dalam penelitian etnografi digital Johnston and Marcelino 2010. Isu etika penelitian etnografi virtual cukup mirip dengan etnografi konvensional dikarenakan 4 kewajiban moral utama yang melibatkan subjek manusia pada saat melakukan penelitian. Yaitu yang pertama, prinsip tidak bertujuan melakukan tindakan kejahatan. Yang kedua, nama narasumber dilindungi. Yang ketiga, memperoleh informed consent. Yang keempat, kerahasiaan data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Marcella. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari studi kasusnya. Untuk contoh studi kasusnya ini dari etnografi digital, kami mengangkat mengenai pola komunikasi kaum homoseksual dari instant messenger Grindr. Jadi, fenomena homoseksual itu masih kerap menjadi suatu fenomena yang sering menjadi perbincangan, bahkan menjadi perdebatan oleh beberapa pihak, yang terutama di Indonesia sendiri, yang kita tahu kasus homoseksual itu masih amat sangat tabu. Jadi, namun meskipun demikian, kaum homoseksual itu tetap merupakan makhluk sosial ya guys, yang tidak dapat hidup sendiri, di mana mereka juga butuh bersosialisasi. Kaum homoseksual juga memanfaatkan new media untuk membangun komunikasi atau keintiman, bahkan menjalin suatu hubungan yang salah satunya itu melalui instant messenger berupa Grindr. Next slide. Nah, yang kedua itu ada komunikasi. Mereka itu untuk melaksanakan berkomunikasinya itu melalui 2 cara, yaitu dengan cara komunikasi nonverbal, yaitu melalui profil foto atau serta penggunaan emoticon dalam penggunaan Grindr. Lalu mungkin secara verbalnya itu dengan cara bertemu secara langsung dan berinteraksi secara langsung. Lalu yang terakhir ada keberadaan Grindr ini sangat dimanfaatkan oleh kaum gay guna untuk mereka untuk melakukan interaksi dan berkomunikasi sehingga mereka dapat mencari pasangan ataupun partner. Dan juga para pengguna Grindr ini memiliki pola tersendiri saat berkenalan atau berinteraksi. Dan dalam pola berkomunikasinya, dalam instant messenger ini, Grindr terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada komunikasi dengan yang disukai, yang kedua ada pola komunikasi yang bukan tipe, dan yang ketiga ada pola komunikasi dengan teman, dan juga yang terakhir pola komunikasi penawaran jasa. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.